Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Utami, NIM 5112181064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obligasi internasional. Obligasi internasional adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara untuk dijual kembali ke negara lain atau ke perusahaan asing. Ada beberapa variasi obligasi internasional. Yang pertama ada tingkat bunga tetap, yang kedua ada tingkat bunga mengambang, yang ketiga obligasi yang berkaitan dengan saham, yang keempat obligasi tanpa bunga, yang kelima obligasi dengan kurs berganda, yang keenam obligasi dengan denominasi dengan mata uang gabungan. Tingkat bunga tetap. Jenis obligasi ini merupakan obligasi yang paling sederhana. Obligasi menawarkan bunga secara periodik sampai jatuh tempo. Tingkat bunga yang ditetapkan persentase tertentu terhadap nilai nominal pembayaran bunga, bisa dilakukan secara setiap semester atau setiap tahun. Obligasi euro biasanya memberikan bunga tahunan. Tingkat bunga mengambang. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang itu bisa mengurangi resiko perubahan tingkat bunga. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang itu mempunyai keuntungan lain, yaitu nilai obligasi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Nilai suatu sekuritas dan juga obligasi merupakan present value dari aliran kas di masa mendatang. Obligasi yang berkaitan dengan saham. Obligasi bisa dibuat berkaitan dengan saham, misalnya melalui konversi dari obligasi ke saham. Nah, ada dua jenis obligasi yang berkaitan dengan saham, yaitu yang pertama ada obligasi konvertibel dan waran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Karlina akan menjelaskan apa itu obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga merupakan suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Dalam perdagangan obligasi tanpa bunga ini, penerbit menjual dan memberikan potongan harga atau diskon yang ditentukan dengan persentase dari nilai nominal atau face value yang ditawarkan. Sedangkan pembeli atau investor membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, yakni sebesar harga diskonto. Obligasi tanpa bunga ada yang memiliki jangka waktu pendek maupun panjang. Obligasi berjangka waktu panjang umumnya memiliki masa jatuh tempo 10 tahun hingga 15 tahun. Selanjutnya, berikut ini adalah cara perhitungan obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Obligasi tanpa bunga dijual dengan diskonto pada awal periode, kemudian dilunasi sesuai dengan harga nominal pada akhir periode. Berikut ini adalah cara perhitungannya. Misal, penerbit mengeluarkan obligasi tanpa bunga dengan nilai nominal Rp1.000 untuk periode 5 tahun dengan tingkat diskonto 25%. Berapakah harga obligasinya? Jadi di sini untuk mencari harga obligasi, kita memakai rumus FV, face value atau nilai nominal dibagi 1 per R. R itu adalah tingkat bunga, pangkat N itu adalah waktu jatuh tempo. Jadi 1000 dibagi 1 plus 25% pangkat 5 sama dengan 1000 dibagi 3,05175781 sama dengan Rp327,68. Hasil ini adalah hasil harga obligasi yang akan dibayarkan investor kepada si penerbit. Lalu obligasi tanpa bunga juga bisa dijual dengan harga nominal, kemudian dilunasi dengan harga nominal plus bunganya. Caranya itu adalah dengan rumus 1 plus R pangkat N dikali FV atau nilai nominal sama dengan 1 plus 25% pangkat 5 dikali Rp1.000 sama dengan Rp3.051,75781 atau bisa dibulatkan Rp3.052.
Lalu ada variasi lain, yaitu obligasi tanpa kupon yang diterbitkan dengan dasar obligasi dengan kupon. Contohnya adalah strip bond. Melalui strip bond, setiap aliran kas dibuat menjadi obligasi tanpa kupon. Misal, Treasury bond membayar bunga 10% dengan nilai nominal $1.000 dan jangka waktu 10 tahun. Kupon bunga pada tahun pertama dibuat menjadi obligasi tanpa bunga dan dijual secara diskonto. Berikut ini adalah gambar timeline stick bond yang dibuat berdasarkan Treasury bond. Nah, obligasi itu adalah sebuah hutang jangka panjang yang membayarkan kupon sebesar 10% kepada si pembeli obligasi atau investor. Jadi pertama di sini kita akan menghitung atau mencari kuponnya dulu nih dalam bentuk dolar. Caranya adalah C sama dengan 10% dikali $1.000 sama dengan $100. Jadi $100 ini adalah yang akan dibayarkan si penerbit kepada investor dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Selanjutnya kita mencari harga bond, yaitu hasil present value dari semua cash flow yang didapatkan investor setiap tahunnya. Rumus present value itu adalah face value atau nilai nominal dibagi 1 plus R adalah tingkat bunga, dan N adalah waktu jatuh tempo. Nah, di sini kita akan menghitung present value tahun pertama. Face value-nya itu adalah $100 dibagi 1 plus 10% pangkat 1, yaitu $100 dibagi 1,1 hasilnya $90,91. Lalu untuk tahun kedua, $100 dibagi 1 plus 10% pangkat 2 hasilnya adalah $82,64. Dan kita harus menghitung sampai tahun ke-10. Tapi jangan lupa pada tahun ke-10 si penerbit harus membayarkan $1.000 kepada investor sebagai pelunasan. Jadi sebelumnya kan investor itu sudah mendapatkan $100 tiap tahunnya. Dan pada tahun ke-10 ditambahkan $1.000. Jadi hasilnya adalah $1.100. Jadi present value pada tahun ke-10 perhitungannya adalah 1.100 dibagi 1 plus 10% pangkat 10 hasilnya adalah $424,097618 atau kita bulatkan $424,10. Dan untuk menghitung harga obligasinya, kita tinggal menjumlahkan saja semua hasil dari present value dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Lalu selanjutnya ada obligasi dengan kurs ganda. Obligasi semacam ini diterbitkan dengan melibatkan dua mata uang. Contohnya, obligasi diterbitkan dengan harga jual dalam rupiah, bunga dibayar dalam rupiah, tetapi saat pelunasan dibayar dalam dolar pada saat waktu jatuh tempo. Kurs pelunasan diperkirakan di muka. Harga obligasi semacam ini dengan demikian adalah present value dari bunga dan nilai pelunasan di masa mendatang dengan kurs tertentu yang diperkirakan. Dengan discount rate adalah tingkat bunga pasar di Indonesia, obligasi semacam ini bisa dipandang sebagai obligasi plus kontrak forward mata uang asing. Lalu ada obligasi gabungan mata uang. Obligasi ini diterbitkan dengan menggunakan gabungan beberapa denominasi sekaligus. Contohnya, obligasi bisa diterbitkan dengan menggunakan mata uang SDR atau Special Drawing Right atau CEU European Currency Unit. SDR atau ECU disusun berdasarkan beberapa mata uang. Keuntungan pokok menggunakan mata uang gabungan adalah turunnya resiko perubahan kurs mata uang baik dari segi investor maupun perusahaan yang mengeluarkan. Resiko perubahan kurs turun karena pergerakan kurs gabungan mata uang akan lebih stabil dibandingkan pergerakan kurs mata uang tunggal. Lalu ada obligasi asing dan obligasi euro. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Contohnya, perusahaan Jerman menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar, bukan mark Jerman, dan dijual kepada investor Amerika Serikat, yaitu dijual di pasar keuangan Amerika Serikat. Obligasi asing semacam itu memperoleh julukan tertentu.
Misalnya, obligasi asing yang dijual di Amerika Serikat akan dinamakan sebagai obligasi Yankee. Obligasi yang dijual di Jepang dinamakan sebagai obligasi samurai. Obligasi yang dijual di Belanda dijuluki obligasi Rembrandt. Di Spanyol dijuluki obligasi Matador. Dan obligasi yang dijual di Inggris dijuluki obligasi Bulldogs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Anggraini dengan NIM 5112181013. Yang pertama akan mempresentasikan tentang obligasi euro atau Eurobond. Ya, seperti yang kita ketahui, Eurobond ini merupakan salah satu obligasi yang dikeluarkan di luar negeri ya, lebih tepatnya di luar negara tempat beroperasinya suatu perusahaan, dengan didenominasi oleh mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Nah, perusahaan di pasar Eurobond ini haruslah perusahaan yang dikenal dan mempunyai reputasi yang baik. Juga perusahaan besar yang produknya cukup dikenal ya. Lembaga internasional maupun negara maju juga bisa masuk ke dalam kategori tersebut. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari obligasi Eurobond. Yang pertama yaitu diemisi atau underwrite oleh sindikasi internasional. Yang kedua, obligasi Eurobond ini dapat ditawarkan secara simultan pada investor pada beberapa negara. Lalu selanjutnya, emisi obligasi tersebut di luar yurisdikasi atau wilayah hukum suatu negara. Karena obligasi Eurobond ini terjadi di luar perusahaan tempat perusahaan tersebut berada, maka perusahaan tersebut tidak terikat oleh peraturan di dalam di negara tempat perusahaan tersebut berada. Lalu selanjutnya ada ditawarkan dalam bentuk unregistered atau tidak diregistrasi atau atas unjuk. Selanjutnya ada rating obligasi internasional. Nah, rating sendiri itu merupakan penilaian ya yang terstandarisasi terhadap kemampuan suatu perusahaan atau negara dalam membayar hutangnya. Nah, rating juga yang dilakukan untuk obligasi internasional ini itu atas permintaan dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Rating yang dikeluarkan itu hanya mencerminkan resiko kredit tanpa memperhitungkan resiko perubahan kurs. Selanjutnya ada tabel ya. Tabel berikut ini menyajikan tingkat bunga dan rating perusahaan oleh lembaga rating yaitu S dan P. Nah, dapat kita lihat dari rating AAA itu merupakan rating yang paling baik. Nah, artinya dari kelayakan kreditnya yaitu obligor ini memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangannya. Sedangkan untuk rating yang AA ini obligor memiliki kapasitas sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangannya, namun berbeda dari obligor berperingkat tinggi hanya untuk tingkat kecil. Lalu selanjutnya untuk rating A saja, ini obligor memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangannya, namun agak lebih rentan terhadap dampak buruk dari perubahan keadaan dan kondisi ekonomi daripada obligor dalam kategori berperingkat yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada eksistensi Eurobond. Nah, mengapa obligasi euro ini tuh bisa tumbuh pesat? Karena minimalnya peraturan yang melingkupi pasar tersebut. Jadi karena obligasi ini itu diterbitkan dengan didenominasi oleh mata uang yang berbeda dari negara yang berbeda ya, tempat obligasi tersebut dijual. Jadi tidak ada negara yang merasa berkepentingan untuk mengatur pasar tersebut. Hal inilah yang menjadikan kenapa obligasi euro ini bisa tumbuh pesat dan mencapai proporsi yang signifikan dari pasar obligasi internasional.
Lalu selanjutnya ada Eurobond dan Eurocurrency. Nah, Eurobond sendiri berbeda dengan Eurocurrency dalam segi intermediasi atau perantara keuangannya. Nah, dalam Eurobond ini, perusahaan bisa langsung menjual obligasinya ke pasar tanpa melalui perantara keuangannya, yaitu bank. Sedangkan untuk Eurocurrency itu investor itu harus menabung atau menaruh deposit di Eurobank yang berjangka pendek. Barulah kemudian Eurobank ini mentransformasikan tabungan tersebut ke dalam pinjaman jangka panjang ke perusahaan. Jadi untuk Eurobond ini bisa dilakukan tanpa intermediasi atau perantara keuangan, sedangkan Eurocurrency ini harus melalui perantara keuangan. Yang terakhir di sini terdapat perbedaan dari Eurobond dan Eurocurrency. Yang pertama itu dalam segi bunga pinjaman. Untuk Eurobond ini dapat diterbitkan dengan tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga variabel, sedangkan untuk Eurocurrency hanya bisa dengan tingkat bunga variabel saja. Lalu yang kedua dari segi jangka waktu pinjaman. Nah, jangka waktu pinjaman untuk Eurobond ini lebih panjang dibandingkan dengan Eurocurrency yang lebih pendek jangka waktu pinjamannya. Lalu yang ketiga di sini ada besarnya emisi. Nah, besarnya emisi untuk Eurobond ini lebih kecil dibandingkan Eurocurrency yang besar emisinya itu lebih besar dibandingkan Eurobond. Lalu untuk fleksibilitas itu untuk Eurobond itu pinjamannya kurang fleksibel, sedangkan untuk Eurocurrency itu pinjamannya lebih fleksibel. Lalu dari segi waktu pinjamannya untuk Eurobond ini pinjamannya cenderung memakan waktu lebih lama ya, meskipun nantinya itu bisa mungkin ada kecenderungan menjadi pemrosesannya tuh jadi semakin pendek. Nah, sedangkan untuk Eurocurrency itu pinjamannya itu dapat diproses dengan cepat, apalagi untuk perusahaan dengan reputasi yang terkenal. Pinjaman itu dapat diberikan dalam kurun waktu 2-3 minggu setelah permintaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.